Dari sini ke sini, ini 39. 39 dari seharusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu rentang waktunya adalah sekitar 1400 sekian tahun. Kita bulatkan 1500 tahun biar nggak susah. Kita bulatkan 1500 tahun sampai sekarang kurang dikit lah ya. Nah, generasi yang berpindah dari situ ke situ itu seharusnya adalah 78 generasi. Minimal. Boleh diulang, Pak Guru, maaf. Jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali. Itu kalau semuanya nikah tua semuanya. Atau punya anak tua. Hari kayak begini, masih ada yang ngaku keturunan ke-28. Terus ngitungnya bagaimana? Mbah Yud saya itu lahir 18 sekian, kami nggak tahu. Saya lahir 66. Ternyata lahirnya Mbah Yud dan lahirnya Pucu Buyut itu kisaran 100 tahunan. Sampai nikah umur 25. Halo? Istrimu nikah umur 20. Lalu punya anak pertama umur 26. 28. 30, madep sini lu. Anakmu, kok anakmu, istrimu punya anak, dia umur selikur, rolikur, jarak antara anak dengan orang tua, itu kisaran 25 tahun, 26 tahun gitu loh. Halo? Kalau 100 tahun, nasab keempat. Paham apa enggak ini? Orang nikah itu umur 25, umumnya umur 26, 27, 28 punya anak, istri punya anak umur 21, 22, 23, 24. Kalau di rata-rata pada angka 24, 25, 26. Jarak antara anak dengan orang tua. Karena jaraknya sekitar 25 per nasab. Kalau 4 nasab berarti buyut 100 tahun. Kalau 1000 tahun nasab ke 40 mas. Paham enggak ini? Sekarang 1400 tahun harusnya nasab 56. Wajar. 1446 harusnya nasab ke 58. Wajar. Kalau ada orang aneh keturunan ke 58 lumayanlah masuk. Anak keturunan 57 lumayan masuk. Aneh keturunan 28. Kalau di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28 rata-rata 51 tahun lebih. Masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Mbah putrimu melahirkan umur 51. Padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat mas. Cek bercaja mas. Belum lagi sekian makam dipalsu. Klaim sejarah NU dipalsu. Woi. Klaim pahlawan dipalsu. Pemalsuan itu kadzib. Bohong. Perawi hadis rungokno. Perawi hadis ketahuan sekali bohong. Hadisnya palsu. Kalau mereka bukan sekali bohong, tapi berkali-kali bohong, maka dawuhnya haram dipercaya. Keluarga yang melindungi Hirkai Syarif sama mempesonanya dengan masjid itu sendiri. Anggota keluarga ini merupakan keturunan langsung dari Hazrat Uwais Al-Qarni, sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianugerahi jubah olehnya. Selama 13 abad, dari satu generasi ke generasi berikutnya, keluarga ini telah menjaga artefak berharga itu. Sejak saya berusia 3 atau 4 tahun, saya telah berada di masjid. Saya telah melihat betapa posesifnya keluarga saya terhadap jubah tersebut, dan juga kesediaan mereka mengizinkan orang mengunjunginya, kata Bari Samir, keturunan ke-59 Uwais Al-Qarni. Misi kami merupakan yang sangat terhormat. Berapa banyak keluarga di dunia
yang mengetahui silsilah mereka sejak 59 generasi, kata Samir, penduduk asli Istanbul yang berusia 45 tahun, yang merupakan insinyur mesin. Kisah Uwais Al-Qarni telah menarik perhatian para cendekiawan muslim selama berabad-abad. Dia memiliki status khusus dalam Islam dan dianggap sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meski keduanya tidak pernah bertemu. Berasal dari Yaman, Uwais Al-Qarni berangkat ke Madinah untuk melihat Nabi, tetapi harus kembali untuk merawat ibunya yang sakit. Setelah mendengar tentang bagaimana seorang pria yang berbakti kepada ibunya pergi tanpa bertemu dengannya, Nabi meminta dua sahabatnya yang paling terpercaya, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, untuk menyerahkan jubahnya kepada orang Yaman itu. Sejak saat itu, keturunan Uwais Al-Qarni menjadi penjaga kain berwarna emas yang terkenal. Sementara Uwais Al-Qarni tidak dapat melihat Nabi secara langsung karena keadaan. Banyak orang mengklaim bahwa mereka bertemu secara spiritual. Hal itu yang membuat Uwais Al-Qarni meninggikan status di antara para sufi. Namun, jubah itu menarik pengakuan dan perhatian yang dibenci oleh Al-Qarni, yang mempunyai kepribadian yang tertutup dan kesepian dalam tradisi Islam. Di kemudian hari, Uwais Al-Qarni akhirnya pindah ke Irak Utara, di mana ia gugur dalam pertempuran bersama Sayyidina Ali, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Khulafaur Rasyidin keempat, melawan Muawiyah, Khalifah Umayyah kemudian. Ia gugur pada pertempuran Siffin pada 657, dekat Rokok modern di Suriah Utara. Menurut Muslim Sunni, kekhalifahan Rasyidun mengacu pada 4 khalifah yang menggantikan Nabi ketika dia meninggal dan dianggap dibimbing dengan benar. Keluarga Uwais Al-Qarni tinggal di Irak sampai abad ke-9 dengan hati-hati menjaga jubah sampai mereka terpaksa pindah ke Turki Barat, menetap di Kusadasi, sebuah kota Aegean yang indah. Kami tidak memiliki dokumentasi yang menjelaskan mengapa kami berada di Kusadasi. Tampaknya keluarga memutuskan membuat rumah mereka di sini karena aman. Mereka tinggal di sana sampai 1611, kata Samir. Pada tahun 1611, Ahmed I, Sultan Ottoman dan Khalifah Muslim pada saat itu mendengar tentang jubah dan memutuskan ia harus memilikinya. Namun para penasihatnya dan para ulama sangat menyarankan tidak melakukannya, dengan mengatakan itu akan menjadi pelanggaran terhadap keinginan Nabi. Dan akhirnya ia mengundang keluarga untuk tinggal di Istanbul. Selama 100 tahun berikutnya, keluarga tersebut mengizinkan orang untuk melihat jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap Ramadan. Tetapi karena popularitasnya meningkat dan lebih banyak pengunjung datang, biaya dan manajemen menjadi tidak dapat dipertahankan. Sultan Abdul Hamid I yang memerintah Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-18 akhirnya membangun sebuah bangunan kecil di Fatih yang menyimpan jubah, tetapi dengan cepat menjadi ramai. Tempat itu juga tidak cukup besar untuk peningkatan jumlah pengunjung. Kali ini Sultan Abdul Majid memerintahkan untuk membangun masjid di lingkaran Hirakai Syarif di samping masjid. Jubah itu sudah ada di sini sejak 1851, jelas Samir. Masjid ini juga memiliki area yang unik untuk keluarga pelindung. Kami menganggap lingkaran Hirakai Syarif sebagai tempat yang istimewa, tempat di mana orang merasa dekat dengannya. Itu membuat kami gembira mengetahui bahwa kami melayani sebagai saluran untuk hubungan spiritual Nabi dengan orang-orang, katanya. Ini adalah emosi yang tidak terlukiskan.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.